Agung. Sambutan yang ketiga yakni akan disampaikan oleh Ketua DPP Perempuan Tani HKTI kepada Dr. Lia Istifana MEI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat tentunya yang ada di sebelah kanan saya, beliau adalah Bapak Bakorwil, Bapak Agung Subagio, SST PMSI. Mohon aplaus untuk beliau. Kenapa saya minta aplaus? Karena ada beberapa poin yang kita ambil pada kehadiran beliau saat ini. Yang pertama adalah beliau hadir sebagai perwujudan halo masyarakat, pemerintah negara itu peduli dengan kita semua. Pemerintah negara selalu berusaha hadir dalam apa yang terjadi di masyarakat. Tapi tentunya bagaimana kehadiran tersebut diperkuat dengan sebuah kerjasama, dengan sebuah semangat juga dari yang terbentuk oleh masyarakat. Itu yang paling utama. Karena memang bagaimanapun sebuah kebijakan, jikalau tidak diikuti dengan spirit semangat dari masyarakat, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah Ibu Reni Setiawati SE yang merupakan ketua dari Gerai UMKM Lamongan. Luar biasa Bu Reni. Ya. Kemudian ada juga Ibu Direktur Global Indo Agro ya, Ibu Rita, yang sangat bagus nih. Kemudian juga dari pejuang pertanian, diantaranya adalah Gapoktan IPHPS, begitu ya, yaitu merupakan Gapoktan yang menjadi perwujudan pemanfaatan dari sebuah kalimat izin pemanfaatan perhutanan hutan sosial. Kalau saya berusaha mencermati di sini berarti hadirnya sebuah Gapoktan, terutama di Dusun Bakon, Desa Telemang, Limbang, Lamongan, itu mereka hadir bagaimana apa yang menjadi sektor perhutanan, apa yang menjadi sektor apapun ya, baik itu pertanian maupun yang lain-lain di sekitar kita manfaatkan untuk lingkungan sosial. Kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup sosial kita semua. Kenapa? Karena ngapunten, kita pun kalau cuek dengan potensi alam, kita pun kalau cuek tidak memikirkan bagaimana sektor alam itu bisa kita ambil manfaatnya, terus anak cucu kita makan apa? Saya di Perempuan Tani HKTI sering sekali Pak Kaban ngapunten menyampaikan, ayo perempuan punya peran, bangun peran meskipun kalian tidak memiliki jabatan. Ngapunten Pak Kaban, saya pun merasa saya perwujudan seperti dengan Mbak Reni, kita adalah aktivis ya Mbak ya. Kita adalah masyarakat yang kembali kepada masyarakat. Dalam artian kita tahu perempuan itu memiliki sebuah kepedulian. Itu sebabnya tadi ketika kita di simbolis tanam, saya sampaikan mempesona. Dalam artian apa? Perempuan adalah perwujudan dari kata-kata pesona. Peduli terhadap apapun, bukan hanya kepada anaknya orang pun dia akan peduli. Dia memiliki karakter strong bapak-bapak. Jadi ketika kita lihat tadi di sana, banyak kan para petani-petani perempuan. Wah, luar biasa semangatnya. Oke. Jadi kata-kata strong ini memang perempuan tuh ngapunten Pak Kaban. Jadi promosi perempuan nih. Perempuan. Iya. Jadi perempuan itu benar-benar strong itu dalam artian dia bukan hanya berusaha kuat, dia bisa bertahan. Tapi bagaimana ketika dia di persawahan misalnya, dia tuh berusaha agar suaminya kerasan, ceria, ndak mengeluh. Kemudian ya intinya dia inilah selalu memberikan keceriaan. Itulah perempuan. Bagaimanapun dia ingin sesuatu hal itu berjalan secara kuat. Kemudian adalah naluri keibuan. Di sini kita lihat bagaimana kemudian talas benang dilakukan oleh para pejuang-pejuang ini ya pertanian. Bagaimana agar talas benang itu bukan hanya menjadi sebuah pengejauhan tahan besar dan kuning, tapi bagaimana talas itu adalah tangguh menuju naik kelas. Jadi bagaimana sebuah budidaya ini benar-benar memiliki ketangguhan, dia tidak cepat mati, dia justru cepat panen ya Bu ya. Bahkan ini kan contohnya tadi dijelaskan tidak sampai 4 bulan sudah panen. Jadi bagaimana dia tangguh, tumbuh dan dia naik kelas. Dalam artian naik kelas adalah apa sih yang menjadi potensi lokal ini, itu kelak menjadi sebuah identitas nasional, menjadi sebuah kebanggaan nasional. Tentunya kita pun berharap dan berdoa, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tolonglah bantu kami. Semoga dari tanah
talas beneng di Desa Tromang ini menjadi sebuah kebanggaan Indonesia ke depan. Tentunya ketika kita bicara sebuah kebanggaan, kita berbicara semua aspek ya Bu ya. Kita sudah semangat nih di sektor hulunya. Hilirnya apa kabar? Nah, datanglah seorang Bu Rita. Ya, yang diharapkan Bu Rita di sini membantu kita bagaimana hasil panennya itu bisa dilihat sama cakrawala internasional, diekspor. Nah, ngapunten Pak Kaban, saya kemarin sempat sih kita webinar dengan Bapak Dubes Afrika, Pak Bushra. Ada apa ya, cerita yang saya tuh kok takjub ya dengan beliau. Beliau menceritakan Ethiopia, kan beliau dubes di Ethiopia. Ethiopia dulu tuh negara yang apa sih? Kelaparan kan, miskin kan. Sekarang jauh banget, jauh. Dan beliau sampai berkata gini, ayo dong Indonesia lihat Ethiopia. Maksudnya apa? Lihat, ini adalah negara miskin. Kita sudah merdeka, kita sudah maju, kita sudah ini ya, sudah mapan. Dianya masih kelaparan. Dia sekarang berubah loh. Itu karena memang sektor pertanian. Beliau menjelaskan sektor pertaniannya di sana kuat dan memang ini apa SDM-nya ya, kita juga SDM-nya banyak unggul ya. Mungkin di sana ada sebuah kemandirian ya. Dalam artian benar-benar masyarakat itu bisa berdiri dan bisa mandiri, bisa maju gitu mungkin. Nah, ketika kita bicara kemandirian juga ngapunten Pak Kaban, ini juga mungkin kemarin saya sempat di wilayah lain ketemu salah seorang bupati, beliau menjelaskan ternyata untuk membuat apa ya pertanian maju itu memang harus banyak aspek. Di antaranya adalah aspek sosial. Aspek sosial itu sebagai contoh ya, ada beliau cerita, saya pernah lihat ada buah mangga jatuh di rumahnya orang. Dengar dia, anaknya mau ambil mangga, marah ibunya, jangan diambil, tuh punya orang. Kaget anaknya. Kenapa? Karena lahannya dia, pekarangan tuh disewa untuk mangga. Dan mangga ini nggak boleh jatuh, kalau jatuh dia suruh bayar. Akhirnya apa, kita bicara tentang sebuah kemandirian. Kemandirian itu dalam artian kedaulatan ya, maksud saya kedaulatan. Bagaimana ini loh tanahnya kita, kok ternyata hasilnya miliknya orang, bukan milik kita. Kok bisa sih gitu kan? Nah, ini yang kami tentunya Pak ya berharap sekali. Ayo kita ciptakan kedaulatan pangan, ya kan? Ayo kita ciptakan, ini memang milik kita, budidaya kita di tanah-tanah negeri kita. Ya gimana hasilnya itu untuk kita. Begitu ya Bapak-bapak, ngapunten. Oke, yang jelas mungkin dari saya sih cukup sekian. Yang terpenting bagaimana kita selalu apa ya menginternalisasi diri kita. Ayo kita berbuat kebaikan. Ada sebuah hadis yang memang saya pegang ini Pak seumur hidup saya, yaitu kebaikan tuh banyak tapi sedikit orang yang melakukan. Ya semoga kita termasuk yang sedikit itu. Amin. Amin. Nggak apa-apa lah kita termasuk yang sedikit. Yang terpenting hidup kita untuk kebaikan. Seperti halnya spirit Ibu Gubernur yang selalu menyampaikan Jatim bangkit, ekonomi kuat. Ayo kita berbuat kebaikan untuk ekonomi kuat, bukan untuk kita, untuk anak cucu kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini atas berkah, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Ya, yang selama ini sudah kita kerjakan, kita ekspor rutin ya, diantaranya ada produk turunan kelapa seperti kopra, arang batok yang kita proses menjadi briket untuk kita ekspor ke beberapa negara Timur Tengah dan Eropa. Lalu ada serabut kelapa, lalu cengkeh, pala, kapulaga, kurang lebih seperti itu ya, jahe. Dan kebetulan karena ini tren 2 tahun belakangan ini memang semenjak ada peraturan di beberapa di negara di luar sana, untuk saat ini adalah teksnya tembakau itu memang meningkat 100%. Jadi karena itulah beberapa negara maju akhirnya mungkin untuk mengurangi cost, jadi mereka butuh campuran ya, apa yang bisa menjadi substitusi rokok ini adalah salah satunya adalah seperti yang Bapak Ibu lihat, ini contohnya daun talas kering ya, daun talas dari talas yang sudah dikeringkan berwarna kuning kemasan seperti inilah yang akan digunakan sebagai campuran rokok yang memang aroma itu menyerupai tembakau gitu. Nah, karena
talas sendiri kan low nikotin. Memang salah satunya manfaatnya daun talas bening ini memang ada kandungan kolagen, juga ada antioksidan yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Dan kalau dijadikan rokok karena dia low nikotin, jadi akhirnya menjadi rokok yang lebih sehat. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk permintaan daun talas bening sendiri memang dari tahun ke tahun memang semakin meningkat karena kebutuhan pasar dunia. Di samping itu juga di lokal sendiri pun kebutuhannya ini sudah menjadi, ini ada beberapa permintaan selain yang utamanya kita ekspor. Dari lokal sendiri, konsorsium untuk pabrik-pabrik rokok yang ada di Indonesia yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Ya, salah satunya ada Gudang Garam, Jarum, dan lain-lain. Mereka sendiri karena memang mungkin tren tadi dan mereka melihat rokok yang tidak sehat aja laris, apalagi yang sehat. Mungkin diantaranya alasan itulah kebutuhan untuk di lokal sendiri, wacananya ini permintaan per bulannya 25.000 ton untuk daun kering. Bapak Ibu bisa bayangkan berarti kebutuhan yang harus kita tanam itu kurang lebih 250.000 hektar gitu. Jadi masih sangat terbuka luas untuk sementara ini begitu. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatim bangkit, ekonomi kuat, petani sejahtera.